Oke teman-teman, sekarang kita ke tempat pembesaran, Ya, pembesaran di Bang Aldor ya. pembesaran. Kita lihat dulu koleksi ikan-ikannya nih. Come on. Kebetulan banyak yang apa? Nah buat apa nih Bang? Ini pembesarannya nih. Ini kebetulan airnya baru. Airnya baru dari apa? Toren. Dari yang depan gua taruh sini, terus gua kasih garam ikan. Nanti gua kasih ke tapang, baru gua masukin ikannya. Jadi ini proses ikan masuk Dari botol lah atau botol. sementara gue taruh di botol, atau yang misalnya ikan baru panen ya. itu gue taruh di box kulkas. Boleh kita lihat ya Bang ya? Boleh. Nah biasanya ikan umur 2 bulan gue taruh di box kulkas ini. Oh, oke. Dari gue panen gue taruh sini dulu, misalnya embernya udah siap, baru gue sortir satu-satu masuk ke ember. Oh, ini berarti yang umur 2 Iya, umur 2 bulan. Ya? 2 bulan. Umur 2 bulan. Berarti dari petani Misalnya taruh udah di sini. sini, terus ntar gue sortir. sortir. Iya, buat sortir yang ke dari sini ember. taruh kemana? Di sini udah di sini aja. Biasanya sini ini aja? female doang sih biasanya. Oh, female. Kalau udah tahu gua sortir. female sama enggaknya dari mana Bang? Kalau female itu biasanya perutnya gendut, lebih gendut dia. Perutnya agak oval lah, gitu. Kalau lihat dari atas perutnya agak oval gitu loh. Oh, oke. Nah, Dan- proses selanjutnya setelah kita pilih-pilih nih Bang, dia dimasukin kemana? Yang nggak dipilih maksudnya? Yang udah dipilih? Oh, udah dipilih, udah langsung masuk ke ember sini. Oh, yang tadi ini ya? Ya, yang tadi airnya udah gue siapin, ini kan masih kosong, ntar gue mau kasih airnya lagi gitu. Nah, ntar masuk ke sini semua. Masuk ke sini semua. Ya, gitu. Nah, di sini berapa lama prosesnya? Kalau di ember itu paling cepet sebulan, paling lama 1,5 bulanan lah. Paling lama 1,5 bulan. Iya. Sampai Paling dia kira-kira mencapai. Size yang gue udah siap kira-kira udah bisa masuk soliter lah gitu. Oh, oke. Gitu. Dari sini baru masuk ke botol-botol. Akuarium. Dari sini langsung masuk akuarium. Masuk akuarium lagi? Iya. Kalau botol tadi buat tempat sementara. Contoh kayak gini nih. Ini kan Iya. gue mau kuras nih. Iya. Nah, ini gue taruh botol dulu ikannya. Gitu. Nah, ini kan dikuras. Nah, nanti udah kayak gini yang di botol tadi baru gue masukin pindahin lagi sini. Oh. Buat tempat sementara aja. Sementara aja, transit Iya, ya. Betul. Oke. Berarti dari Gitu. sini kalau dia udah ukurannya sudah Siap jual, baru pindah ke soliter. Soliter. Iya. Oh. Gitu. Oke. Kadang kalau misalnya size-nya belum masuk tapi warnanya wah, kira-kira udah bisa bagus banget nih. Biasanya sih langsung gue pindahin ke akuarium walaupun size-nya belum masuk. Karena apa? Biar bisa ke kontrol aja. Oh, oke. Gitu. Nah, itu indukan itu anakan yang banyak itu tuh berapa banyak tuh, Bang? Itu biasanya Itu dari satu gelombang yang sama, maksudnya dari ya, dari telur yang misalnya sama. misalnya gue nge-breeding 3 pasang gitu Iya. kan. Nah, jadi satu. Jadiin satu. Oh, tapi Gitu. kenapa nggak bisa tahu nih indukan yang mana misalnya yang Makanya kan berkualitas? indukannya gue pisahin. Maksudnya dari warna misalnya koi galaksi sama koi galaksi. Gitu loh. Misalnya fancy koi sama fancy koi itu kelihatan nanti. Gitu. Kelihatan ya, bedanya. Gue bisa lihat nanti setelah umurnya 3 bulan sampai 3,5 bulan kayak gitulah. Oh, ini formnya ikut yang indukan ini gitu loh. Apa maksudnya bentuk ekornya tuh wah ini ikut indukan ini, warnanya ikut indukan yang ini gitu. Bisa kelihatan lah gitu loh. Gitu ya. Berarti makannya itu memang sebenarnya cukup Cacing beku doang. cacing beku doang Iya. ya. Cacing darah sih disebutnya, cuman yang dibekuin. Oke. Nah, ini toren ini air apa nih Bang isinya, Bang? Ini air sumur sih. Air sumur. Jadi gue dari keran nih air sumur ke toren dulu. Gue Oke. endepin di sini dulu. Baru 2 hari baru gue udah siap pakai. Oh, 2 hari baru Iya, buat taruh ke sini. buat air. Oh, oke Gitu. oke. Biasanya gue ngurasnya ini sih paling lama sih 10 harian lah. Nguras Ganti air. ganti air. Ya, ganti airnya 10 harian. Gitu. Cuman harus rajin-rajin dikontrol sih. Ini kan sebenarnya tempatnya bagusnya itu sebenarnya ember 25 kilo. Ember cat tuh. Oh, ember cat yang tanggung segini Iya, dulu ya. 25 kilo tuh ada contohnya tuh di belakang Oh, gitu. iya. Nah, ember 25 kilo itu bagusnya itu sebenarnya. Cuman karena saya terkendala lahan, Iya. akhirnya pakai yang ember es krim ukuran 8 liter. Itu kalau ini es krim Iya. 8 liter. Iya. Botol es krim ya. Bekas boxnya. Belinya di mana nih, Bang? Biasanya sih ada yang tukang-tukang es krim tuh yang naik-naik sepeda biasanya. Nah, dia kan suka ngumpulin tuh.
kayak dia punya teman-temannya mungkin kan gitu. Nah biasanya saya beli tuh 2-3 minggu baru saya calling, ada ember nggak gitu. Tadi bedanya dengan ember yang 25 kilo tuh isinya 1 ekor. 1 ekor. Sama ini juga 1 ekor gitu. Enggak boros bang 25 kilo. Boros apa nih? Maksudnya ember yang gede 25 kilo cuma diisi 1 ekor gitu loh. Memang semua buat ikan cupang kan dia ikan ini ya, maksudnya teritori gitu, nggak bisa disatuin. Jadi emang satu tempat satu ikan gitu. Maksudnya tadi abang bilang kan idealnya harusnya ember yang 25 kilo ngapain? Karena dia lebih besar. Dia lebih besar dibanding 8 liter. Pengaruh emang ya bang. Pengaruh. Gitu loh. Jadi kalau perbedaannya apa bang? Ikan yang misal ditaruh di 25 ember 25 kilo sama yang es krim 8 liter ini apa bang? Buat perkembangannya dia, ikan kan semakin gede, geraknya dia kan semakin sempit. Gue sih belajarnya ya dari kayak hewan-hewan lain lah, maksudnya yang butuh tempat gede gitu. Kayak musang ekor panjang, kalau ditaruh kandang burung sama yang kandang gede, pasti ekornya beda. Pertumbuhan ekornya gitu loh, badannya mungkin lebih panjang gitu kan. Sama lah kayak burung murai kan ekornya panjang tuh, ya kan. Kalau ditaruh sempit kan otomatis pengaruh lah. Itu salah satu tips tuh teman-teman. Kita baru tahu. Ya, di luar genetik. Ya, di luar faktor genetik memang berarti hatinya binatang juga pengaruh ya. Karena kan ini makhluk hidup juga, Pak. Iya benar. Gitu. Itu aja sih, sama kasih makannya biasanya sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Pagi sama sore. Gitu. Yang waktu tadi kan sempat nanya yang paling berat apa sih? Ngurasnya. Iya. Nguras itu paling berat banget deh. Berarti kerjanya kalau ditanya sama bosnya dulu ngapain? Buang-buang air. Iya, buang air. Gitu. Nah, sekarang dengan omset yang udah puluhan juta, Bang. Minat nggak sih jadi sales mobil lagi? Kalau dibilang minat sih tergantung ini ya, maksudnya hatinya lah. Sebenarnya kangen ada, cuman gitu. Ya, cuman kan balik lagi kebutuhan lebih ini yang mana gitu. Kebetulan istri kan masih di mobil juga. Oh, istri di mobil. Iya, counter sales. Oh, iya. Oh, berarti kalau ada yang mau beli mobil selain belikan cupang boleh nih. Bisa. Oke. Gitu. Terakhir Bang, ada nggak tips cara ngerawat ikan ini supaya bisnisnya bisa lancar itu apa nih Bang? Kalau mau bener sih, ya maksudnya kayak pengusaha-pengusaha lain ya, banyak motivasi bilang tuh kalau mau usaha ya yang pertama harus konsisten dan visi misinya apa. Gitu. Ya kalau sekedar cuma ikut-ikutan doang mendingan jangan. Iya. Gitu loh, maksudnya kayak saya kan banyak orang mungkin wah genetiknya langsung gede gitu, enggak, berproses dulu gitu loh. Sempat dulu beli baby juga sempat ketipu. Gitu ternyata wah nggak gede-gede gitu kan, udah dirawat di ember sebulan. Nah itulah gunanya, maksudnya survei ke beberapa petani gitu loh, mana sih yang perkembangan lebih cepat gitu. Ya bisa di compare juga gitu. Ya betul gitu. Jadi kalau misalnya mau yang kualitas mahal ya wajar gitu loh, mana ada sih barang kualitas yang murah. Berarti Bang Aldo ini jual kualitas nomor 1 ya Bang? Iya gitu, wajib. Terakhir Bang, ikan-ikan yang nggak lolos seleksi, yang boleh dibilang ya mungkin bukan gagal ya, apa ya namanya ya? Ya nggak buat standar. Ke-reject lah, nggak sesuai dengan standar Bang. Itu dikemenain Bang? Ya dijual juga. Makanya saya bilang sebenarnya cupang ini nih kalau kualitasnya bagus kan nggak semuanya ngikut indukannya gitu. Yang biasanya ya marketnya. Saya yang buat nanti ke pasar ada gitu loh, buat yang kelasnya medium ada, buat yang kelas kontesnya ada gitu loh. Semua ya diiniin. Nah, berarti mungkin itu bilang ikannya semua laku ya laku. Nah, Tergantung marketnya jualnya kemana gitu kan. Gitu. Sekarang kalau buat masuk ke marketnya orang-orang buat kontes, kita kasih grade yang biasa nggak bakalan laku gitu loh. artinya itu pentingnya bikin konsep dulu dari awal. Targetnya mau main di segmen yang mana gitu ya. Kalau teman-teman mau masuk ke segmen yang di atas gitu ya, untuk kontes mungkin bisa belajar sama Bang Aldo. Begitu ya Bang ya. Kalau buat dari genetik ya, maksudnya kalau buat kontes kan kadang orang nyari bang ada kan ikan yang bisa juara. Wah kalau itu tergantung jurinya biasanya. Iya benar. Itu aja sih sebenarnya. Itu aja. Jadi sarannya kalau mau ikut di usaha cupang, apalagi kan lagi booming nih gitu kan,
sekadar mau ikut-ikutan aja, mendingan janganlah. Kalau mau sekedar ikut-ikutan aja gitu, kalau nggak tahu silsilah yang dibeli ikannya nanti dikembangin kayak apa, percuma. Nanti bakalan kegerus lah. Oke. Gitu. Baik, Bang Aldo, terima kasih banyak sebelumnya Bang Aldo. Semoga sukses selalu. Semoga channelnya cepat banyak. Amin, amin. Terima kasih Bang Aldo. Nah, ini gue sebelum kasih makan kan cacing beku, gue cairin dulu ke sini, udah encer. Nah, ini gue bilas dulu. Oke. Ya, gue saring dulu biar kotorannya, pasir-pasirnya. Nah, ini kan ada pasir-pasirnya itu turun. Oh, Nah, ini biar bahaya soalnya buat ikan kalau pasirnya ngikut ke makan. Biasanya nanti dia pencernaannya suka bermasalah. Itu yang banyak penyebab ikan sakit. kalau ikan sakit gitu pencernaan dia pasti nggak mau makan. Iya, nggak mau makan, perutnya kembung kayak orang kembung. Nah, itu bahaya kalau udah kayak gitu. Biasanya sisik nanas. Sisik nanas itu penyakit ikan yang nggak bakal bisa sembuh. Susah banget peluang buat sembuhnya. Iya. Gitu. Nah, ini gue bilas biar pasirnya jatuh. Nah, ada pasir-pasir halus tuh. Nah, setelah gue bilas, baru gue masukin sini lagi. Baru gue pindahin sini. Ini agak melelahkan. Kadang kan ya tergantung cara orang lah. Maksudnya ada yang ditaruh botol tuh, langsung seret-seret gitu kan. Nah, Iya. kalau gua nggak efektif kayak gitu. Takut kebanyakan. Kalau gini kan lu bisa takerin nih. Gua kasih makan nih. Semana sih tuh ambilnya paling Sekira-kiranya aja. Sesuai Menyangkutnya ya, sesuai ikannya juga maksudnya. Kalau ikannya gede, udah agak gede, agak banyak. Kalau ikannya kecil-kecil nggak, sedikit aja gitu. Kayak porsinya diinin lah. Kayak orang misalnya gede kan nggak mungkin sendok nasi doang kan, Iya. kayak gitu. Dan kayak gini gue bisa kira-kira, jadi nggak boros makanan juga karena kan udah ditakerin. Iya. Nah, nanti kalau misalnya kurang baru gue kasih lagi. Itu buat supaya nggak mubazir. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah kupas tuntas mengenai usaha pembesaran ikan cupang yang omsetnya sudah puluhan juta. Makanya tadi Bang Aldo udah nggak betah lagi jadi sales. Nah, pilihan yang tepat ternyata. Oke, teman-teman yang ingin belajar cari ya boleh dibilang cari guru lah gitu ya. Mungkin bisa datang nanti ke daerah Depok. Nanti alamatnya kita kasih ada di deskripsi, dengan Bang Aldo dari Beta Giant House Giant Beta ya, Bang Aldo dari House Giant Beta, adanya di Depok Beji. Oke, terima kasih, salam buat orang tercinta.